everyone should be paying for it, but it doesn't come out of his pocket, it comes out of our pocket. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally, look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. They weren't lying, guys. It's real. People out here taking pictures. They don't even believe it. $8. $8.21. You might as well get you a horse. Feed is me. Well, as a day-to-day working-class man, it definitely has an impact on my family life, not being able to afford as much. I mean, I'm 25 years old, and I can hardly afford to own a house. I don't understand. What happened to gas prices? 2 weeks ago, gas was $2, and today gas is $4. You guys, did gasoline go to college and come back with a master's degree in pricing? What is going on here? Look at gas prices. Bisa rudal Iran meledak di kawasan Elat, Tel Aviv. Petugas penyelamat berkumpul di sekitar lokasi kejadian pasca ledakan. Terlihat mobil hancur dan puing-puing berserakan. Lubang besar pun menganga akibat serangan rudal Iran. Belum ada laporan mengenai korban atas peristiwa ini. Iran kembali menargetkan Israel sebagai sasaran dengan serangan rudal. Ya, sebelumnya Iran umumkan gelombang serangan rudal dan drone ke-68. Pecahan-pecahan yang diduga berasal dari rudal Iran jatuh di kota Yerusalem. Proyektil mengenai sasaran diikuti oleh kepulan asap. Militer Israel, IDF, mengatakan sebuah rudal berhasil dicegat dengan pecahan-pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat serta Masjid Al-Aqsa. Iran mengumumkan gelombang serangan rudal dan drone ke-68 pada hari Jumat, sementara Israel mengatakan telah mendeteksi proyektil dan sedang menjegatnya. Perang Iran mendekati minggu ketiga yang menargetkan Israel dan aset Amerika di seluruh wilayah. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Denada dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Banten Anyer. Ya, selamat pagi Brigadir Denada. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan Arlista. Saat ini saya dilaporkan lalu lintas dari Anyer Carita, di mana dapat kita lihat bersama lalu lintas menuju Anyer Carita sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cilegon yang akan menuju ke arah Serang maupun yang akan mengarah ke Anyer sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Dan libur panjang Idul Fitri 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Periode liburan ini dimanfaatkan banyak orang untuk berwisata. Kawasan wisata Pantai Anyer selalu menjadi destinasi favorit wisatawan saat libur lebaran. Namun lonjakan pengunjung setiap tahunnya kerap menyebabkan kemacetan panjang, terutama di jalur utama menuju Anyer. Dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi imbas pertemuan arus kendaraan yang akan mengarah ke Mancak, Serang, dan Anyer Carita. Dan pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalur mudik, tetapi juga kawasan wisata yang diperkirakan ramai saat libur lebaran, khususnya Pantai Anyer Carita. Di kawasan ini akan diterapkan sistem satu arah atau one way secara situasional. Rekayasa one way akan diberlakukan dari Polsek Anyer sampai Pantai Mandalika. Dan pada pukul 06 sampai dengan 09.00 waktu Indonesia Barat, diprioritaskan jalur masuk menuju Pantai Anyer. Dan untuk one way pendek dari arah Polsek Anyer sampai Simpang Teneng untuk one way panjang.
Dan sedangkan pukul 16.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat diprioritaskan jalur keluar. Dan sistem satu arah diterapkan sesuai kondisi arus di lapangan untuk kendaraan sepeda motor, mobil, elf pribadi, dan mobil pickup disediakan jalur alternatif simpang Teneng pada Rincang guna menjaga distribusi arus tetap seimbang. Dan kami juga memberikan agar liburan tetap nyaman, ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menghindari macet saat berkunjung ke Anyer pada musim libur Lebaran. Dan yang pertama, berangkat lebih pagi atau malam hari. Waktu terbaik untuk menuju Anyer adalah sebelum pukul 06.00 waktu Indonesia Barat atau setelah malam hari. Dan pada jam-jam tersebut arus lalu lintas biasanya masih lancar dibandingkan siang hari yang menjadi puncak kepadatan. Dan yang kedua, gunakan jalur alternatif selain jalur utama Jalan Raya Cilegon Anyer. Pemirsa bisa memanfaatkan jalur alternatif melalui jalur dalam atau rute pedesaan untuk menghindari titik kemacetan. Dan yang ketiga, pantau informasi lalu lintas, gunakan aplikasi seperti Google Maps untuk memantau kondisi lalu lintas secara langsung. Dan yang keempat, bawa bekal dan isi BBM dari awal. Kemacetan panjang bisa membuat perjalanan lebih lama dari perkiraan. Dan pastikan kendaraan sudah terisi penuh bahan bakar dan siapkan bekal, makanan, serta minuman agar tetap nyaman selama perjalanan. Dan yang kelima, tetap sabar dan ikuti arahan dari petugas saat kondisi padat. Penting untuk tetap sabar dan mengikuti arahan petugas lapangan. Biasanya rekayasa lalu lintas akan diterapkan untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata Anyer ini. Dengan memilih waktu yang tepat, memanfaatkan teknologi dan merencanakan perjalanan dengan matang, dapat menikmati liburan tanpa hambatan. Dan jangan lupa utamakan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan agar momen libur Lebaran bersama keluarga tetap menyenangkan. Dan kami juga menghimbau masyarakat mematuhi pengaturan lalu lintas dan arahan petugas lapangan, rekayasa arus, pembatasan kendaraan hingga penyediaan buffer zone menjadi bagian dari upaya preventif untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2026 berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 310 kasus laka lantas, dengan rincian 11 meninggal dunia, 65 luka berat, dan 512 luka ringan. Dari 310 kasus laka lantas tersebut, 91% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Mudik aman, keluarga bahagia, salam presisi, kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Denada atas laporannya dari kawasan Pantai Anyer, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Iran kembali menggempur Israel dan pangkalan Amerika di Teluk. Ya, dalam serangan gelombang ke-68 ini, pasukan IRGC mengerahkan puluhan rudal multi-hulu ledak dan drone kamikaze. Korps Garda Revolusi Islam IRGC menggelar operasi Truk Promes 4 gelombang ke-68. Menurut IRGC, ini adalah operasi gabungan antara Angkatan Laut Iran dan Angkatan Udara Iran. IRGC mengerahkan rudal multi-hulu ledak atau klaster Khorramshahr 4 dan Qadr. Khorramshahr 4 dan Qadr mampu menembus pertahanan udara Israel Iron Dome. Rudal Iran telah meluluhlantakkan 25 target di Haifa dan Tel Aviv. IRGC juga mengerahkan ratusan drone tempur untuk menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pesan-pesan dituliskan di rudal dan drone, termasuk kutipan dari mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menyatakan bahkan tentara terkuat di dunia pun tidak dapat menerima pukulan dahsyat yang membuatnya tidak mampu bangkit kembali. Tulisan lain berbunyi, Mortir Mojtaba, bayi berusia 3 hari. Pesan ini merujuk pada bayi berusia 3 hari yang dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel di Arak, Iran.